Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1041 sampai bab 1045. Siapa? Ye Chong bertanya. Kata mereka, sepertinya seseorang dari Kongdongmen. Saya tidak tahu di mana Kongdongmen berada, kata Zhang San. Ye Chong terkejut. Itu pasti gerbang Kongtong. Mereka pergi ke Warm Valley untuk suatu pagi, dan kemudian kembali pada sore hari. Tetapi ketika mereka kembali, saya menemukan bahwa mereka tampaknya kehilangan banyak orang, lanjut Zhang San. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Dia berkata buruk pada dirinya sendiri, lalu berdiri di depan meja dan berkata, "Tidak, aku harus pergi ke lembah serangga dengan cepat." Ye Chong tidak mengucapkan selamat tinggal pada Zhang San dan wanita tua itu, dan bergegas keluar pintu. Sepanjang jalan di sepanjang Gunung Duanyang ke arah Ngarai, dia bergegas menuju lembah cacing. Ye Chong pernah ke sini sekali, dan dia akrab dengan jalan di sini, jadi dia akrab dengannya. Saat dia berlari, dia memarahi, "Saya sangat bodoh, mengapa saya tidak menyangka gerbang Kongtong akan datang ke lembah Chonggu?" Karena Gunung Mengxia dan lembah Chonggu relatif dekat, karena gerbang Kongtong telah menyerbu Gunung Mengxia. Selanjutnya langkah, itu pasti mencari Bak Valley. Mengapa Ye Chong tidak memikirkan ini sebelumnya? Jika dia memikirkannya lebih awal, dia akan bergegas dan datang. Ye Chong memiliki firasat buruk, dia hanya berharap tidak ada yang terjadi sekarang. Kecepatan Ye Chong sangat cepat, dan dia berlari dengan kecepatan penuh, butuh waktu kurang dari 20 menit untuk mendaki beberapa gunung dan sampai di lembah serangga. Dia sudah akrab dengan lingkungan lembah Chonggu, dan segera datang ke perkemahan keluarga yang di lembah Chonggu. Ketika Ye Chong melihat kemah keluarga yang, hatinya tenggelam. Benar saja, seperti yang dia bayangkan, kamp keluarga yang saat ini tidak memiliki pemandangan yang hidup dan damai ketika dia pergi, melainkan penuh dengan darah dan mayat yang tergeletak di sana-sini. Mayat-mayat ini milik sekte Kongtong, tetapi kebanyakan berasal dari keluarga yang di Chonggu. Tak perlu ditanyakan lagi, Ye Chong juga tahu bahwa orang yang ditunjuk sebagai sekte Kongtong ingin datang ke Chonggu untuk menjarah sumber daya, tetapi Chonggu menolak, dan kedua belah pihak berselisih. Ye Chong mengertakkan gigi dalam kebencian, "Sialan gerbang Kongtong, aku akan menulis balas dendam ini dulu." Ye Chong masuk dengan penuh semangat, dia ingin menemukan Yang Zhu, tetapi dia sangat takut melihat tubuh Yang Zhu. Namun, setelah mencari-cari, tubuh Yang Zhu tidak ditemukan. Sebaliknya, Ye Chong menghela nafas lega, yang berarti Yang Zhu belum mati. Bagaimana dengan dia? Apakah itu ditangkap oleh gerbang Kongtong? Ye Chong tiba-tiba memikirkan sebuah tempat. Jika orang bisa bersembunyi di seluruh lembah serangga, itu akan menjadi tempat yang sempurna, Gua Yunjing. Memikirkan hal ini, Ye Chong menuju Gua Yunjing. Ye Chong hampir terkejut dengan hantu yang diciptakan Gua Yunjing di awal. Belakangan, setelah Yang Zhu menjadi patriark, dia merasa Gua Yunjing terlalu berbahaya, jadi dia menghapusnya. Dan manik-manik debu langit yang mengendalikan fantasi Gua Yunjing juga diberikan kepada Ye Chong. Gua Yunjing saat ini hanyalah gua biasa, tetapi orang Tibet adalah tempat yang bagus. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke pintu masuk Gua Yunjing. Benar saja, dia menemukan beberapa jejak yang sangat kecil di pintu masuk Gua Yunjing, yang menunjukkan bahwa seseorang masuk dengan tergesa-gesa. Ye Chong tidak banyak berpikir, dan langsung masuk. Bagian dalam Gua Yunjing gelap gulita, dan sekitarnya setenang kematian. Ye Chong baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba merasakan embusan angin bertiup dari belakang. Dua bayangan hitam tiba-tiba muncul, masing-masing memegang pisau baja, menebas Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin,
dan menarik tubuhnya, dan kedua pisau baja itu jatuh ke udara. Kemudian Ye Chong menembak dengan sangat cepat, memukul mereka berdua dengan 2 pukulan, dan menjatuhkan mereka ke tanah. Kedua pria itu mengertakkan gigi dengan kebencian, "Pencuri jahat, bunuh kamu. Hei, kamu bukan dari gerbang Kongtong, kamu dari Chonggu." Mata Dewa Naga Ye Chong, bahkan dalam kegelapan, dapat melihat dengan jelas. Kedua orang ini, Ye Chong juga saling kenal, keduanya adalah penjaga lembah Chong. Mendengar kata-kata Ye Chong, keduanya mengangkat kepala dan menyipitkan mata untuk waktu yang lama. Kemudian sedikit cahaya masuk dari lubang, dan keduanya akhirnya melihatnya dengan jelas. "Tuan Ye, apakah Anda?" "Ini aku," jawab Ye Chong. Kedua penjaga ini memiliki banyak luka di tubuh mereka, dan salah satunya memiliki luka panjang di wajahnya. Tapi mereka tidak peduli. Mereka bangkit dari tanah dan berkata, "Tuan Ye, maaf, kami pikir Anda berasal dari gerbang Kongtong." Ye Chong bertanya, "Di mana yang lain?" "Azu." Saat ini, seorang penjaga berteriak ke dalam kegelapan, "Semuanya, keluarlah, ini bukan musuh, ini Tuan Ye, ini Tuan Ye." Mendengar ini, lebih dari selusin orang keluar dari kegelapan. Seseorang bahkan menyalakan obor, di bawah cahaya api. Ye Chong melihat Yang Zhu, tetua agung, dan selusin orang dari lembah cacing semuanya keluar dari balik batu. Hanya ada selusin orang yang tersisa di suku besar yang terdiri dari ratusan orang di Chonggu. Masing-masing dari orang-orang ini terluka. Melihat Ye Chong, Yang Zhu menangis, dia berlari beberapa langkah dengan cepat, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chong, dan menangis. "Wow, kakak Ye Chong, kenapa kamu datang ke sini, wow?" Ye Chong sedikit bingung, menyentuh kepala Yang Zhu, dan menghibur, "Tidak apa-apa, saya di sini, jangan khawatir, Anda aman," tetua itu berkata, "Tuan Ye ada di sini, kami akan melakukannya diselamatkan." Yang Zhu sudah cukup menangis, dia baru saja bangun, dan sudah mencuci bajunya, membasahi banyak air. Ye Chong bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Yang Zhu menangis dan menceritakan apa yang terjadi, dan tetua agung menambahkan, "Ternyata perkiraan Ye Chong benar, memang orang-orang dari gerbang Kongtong yang datang ke sini." Setelah meninggalkan Gunung Mengxia, pasukan besar gerbang Kongtong datang ke lembah Chonggu. Mereka tahu bahwa ada sejenis ramuan spiritual yang disebut Sanye Yinling di lembah Chonggu. Begitu pikir mereka membuatnya sendiri. Artinya sangat jelas, biarkan Chonggu menyerah dan menyerahkan lonceng perak 3 daun. Karena Ye Chong telah menyapa Yang Zhu sebelumnya, mengatakan bahwa dia sangat menginginkan Sanye Yinling, dan meminta Yang Zhu untuk menyimpannya untuknya. Oleh karena itu, Yang Zhu tidak setuju untuk menyerahkan Sanye Yinling ke gerbang Kongtong. Gerbang Kongtong berbalik melawan satu sama lain, dan kedua belah pihak bertempur. Ada korban di kedua sisi, tetapi gerbang Kongtong lebih kuat, dan akhirnya menang. Ratusan anggota klan yang dibantai sesuka hati. Tapi hanya Yang Zhu, Penatua Agung dan yang lainnya yang lolos dalam kekacauan dan melarikan diri ke Gua Yunjing. Kongtong Men mencari lama sekali, tetapi mereka tidak dapat menemukan Yang Zhu dan yang lainnya, jadi mereka menyerah. Dengan cara ini, Yang Zhu, Penatua Agung, dan yang lainnya selamat karena keberuntungan. Ye Chong memarahi, "Bajingan ini benar-benar terkutuk. Jangan khawatir, Zhu, aku akan menuliskan dendam ini, dan aku akan membalasnya." Yang Zhu mengangguk, lalu mengeluarkan manik bengkok dari dadanya, perak semanggi lonceng. Dia berkata, "Kakak Ye Chong, ini adalah lonceng perak 3 daun yang kamu inginkan. Aku tidak memberikannya kepada siapapun, aku menyimpannya untukmu." Ye Chong sangat tersentuh, "Terima kasih, Zhu." Mengangguk-mengangguk, memaksakan senyum, Ye Chong bertanya kepada Yang Zhu lagi, "Apa rencanamu selanjutnya?"
Yang Zhu melihat beberapa orang yang tersisa, dia sedikit sedih. Hanya ada selusin orang yang tersisa di lembah serangga besar. Namun untungnya, Yang Zhu telah mendirikan cabang keluarga yang di Suedo. Masih ada sepertiga dari fondasi keluarga yang di sana. Dia dan Tetua Agung telah mendiskusikannya. Sekarang lembah serangga telah hancur total. Tidak masuk akal bagi mereka untuk tetap tinggal. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pindah ke Suedo. Ye Chong juga mendukung keputusan ini. Lagi pula, di Suedo, Ye Chong masih bisa melindungi mereka. Azu, jangan khawatir. Dengan aku di sini, keluarga yangmu pasti akan bisa mendapatkan pijakan di Suedo, kata Ye Chong. Yang Zhu menyeka matanya dengan lega. Kemudian, dia melanjutkan. Namun, sebelum pergi, saya ingin menguburkan kerabat yang meninggal terlebih dahulu. Ye Chong juga berkata, oke, saya akan membantu Anda. Setelah itu, semua orang menguburkan semua anggota suku yang mati. Kemudian dia membersihkan suku yang berantakan itu. Penatua Agung berkata, kerabat yang meninggal masih akan tinggal di sini. Sehari kemudian, semua orang mengemasi tas mereka dan pergi ke lembah serangga. Semua orang naik kereta, berangkat dari Gunung Duanyang, dan kembali ke Suedo. Orang di keluarga Yang, termasuk para tetua, sudah lama ingin tinggal di kota besar seperti Suedo, di mana mereka bisa makan enak dan berpakaian bagus. Tapi kali ini, meskipun mereka mendapatkan keinginan mereka dan bisa tinggal di Suedo di masa depan, tidak ada ekspresi bahagia di wajah semua orang, melainkan ekspresi sedih. Setelah siang dan malam, kereta akhirnya kembali ke Suedo. Setelah tiba di Suedo, Ye Chong meminta Yang Zhu, Penatua Agung, dan yang lainnya untuk membawa orang lain ke situs keluarga yang untuk diperbaiki. Dia akan kembali ke rumah sakit terlebih dahulu untuk melihat bagaimana keadaan anak kucing itu, dan kemudian dia membawa semua orang dari keluarga yang untuk menyelesaikan akun dengan gerbang Kongtong. Sebelum Ye Chong kembali, sesuatu terjadi di rumah sakit Dongfang. Di sisi ini, Titan dan Koboi menjaga anak kucing itu dengan sepenuh hati, hampir tak terpisahkan. Terlebih lagi, setelah Song Yanli untuk sementara mengambil alih rumah sakit Dongfang, dia merawat anak kucing itu dengan baik dan langsung mengatur anak kucing itu di bangsal perawatan intensif. Tidak ada orang lain di seluruh lantai, sangat tenang dan mudah dirawat. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi sekelompok orang tiba-tiba masuk ke rumah sakit Dongfang. Pemimpinnya tidak lain adalah majikan Xiao Mao dan Titan, ayah Wang Jingyu. Karena Wang Jingyu mencoba membius anak kucing itu, dia ditemukan oleh anak kucing itu, jadi mereka memutuskan kontrak terlebih dahulu. Wang Jingyu juga kehilangan sejumlah besar uang. Orang tua Wang Jingyu juga mengetahui hal ini, dan putra mereka dianiaya. Jadi mereka tidak mengejar anak kucing itu. Namun, belakangan diketahui bahwa kemampuan Wang Jingyu untuk meneruskan garis keluarga telah hilang. Ternyata setelah apa yang terjadi di dalam gua malam itu, Wang Jingyu sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Karena ketika sampai pada aspek ini, dia memikirkan hal menjijikkan yang terjadi dengan Zhang Tiesi di dalam gua hari itu, jadi dia kehilangan minat. Ini membuat ayah Wang Jingyu marah, dan keluarga Wang mereka adalah keturunan tunggal. Sekarang Wang Jingyu telah kehilangan kemampuan ini, apa masalahnya? Itu hanya untuk membiarkan keluarga Wang memotong anak dan cucu mereka. Orang tua Wang Jingyu sangat marah, dan mereka menyalahkan Ye Chong, Xiao Mao, dan anggota kelompok lainnya. Oleh karena itu, ayah Wang Jingyu menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pembunuh. Dalam penyelidikan, keluarga Wang menemukan bahwa anak kucing itu terluka parah dan dirawat di rumah sakit, jadi mereka bergegas. Kali ini untuk balas dendam, Wang Jingyu juga datang bersama ayahnya. Kali ini dengan dukungan ayahnya, dia bahkan lebih gembira. Begitu dia memasuki rumah sakit Dongfang, Wang Jingyu berteriak,
bangsal mana wanita di Kitty Cat itu sekarang? Semua perawat gemetar dan berkata mereka tidak tahu. Namun, anak kucing itu ada di rumah sakit ini, dan rumah sakitnya tidak besar. Mereka mencari lapis demi lapis, dan segera menemukan unit perawatan intensif untuk anak kucing tersebut. Sekilas, Wang Jingyu melihat Cowboy dan Titan menjaga pintu bangsal. Cowboy dan Titan melihat bahwa keluarga Wang yang membawa sekelompok orang, yang cukup aneh. "Ngapain lo di sini?" tanya Titan. Wang Jingyu terkekeh. "Datang untuk membalas dendam, kamu pengawal yang bau. Apakah menurutmu kamu benar-benar hebat karena kamu tahu cara bekerja keras, tidak nyaman datang ke sini lagi," kata si Cowboy. Pada saat ini, Wang Haihei, ayah Wang Jingyu, berkata dengan dingin, "Saya menghabiskan uang untuk membiarkan Anda melindungi putra saya. Sekarang Anda telah membuat putra saya tidak dapat melanjutkan garis keluarga. Bagaimana saya harus menyelesaikan akun ini?" Mendengar ini, Titan dan Cowboy semua tertawa. Mereka secara alami tahu apa yang telah dilakukan Ye Chong. Mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak. Mereka tahu mengapa Wang Jingyu tidak bisa meneruskan garis keluarga. Cowboy itu terkekeh. "Wang Jingyu, kamu meminta semua ini. Apa urusan kami?" Wang Jingyu tersipu marah dan mengutuk, "Kamu tidak berpura-pura berada di sini hari ini. Kamu akan dihapuskan hari ini. Jangan salahkan aku karena bicara terlalu terus terang. Kalian bajingan tidak cukup bagiku untuk bermain bersama. Jadi keluarlah dari sini," tegur Cowboy itu. Wang Haihei mencibir, "Hehe, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi hari ini aku mengundang seorang master sejati untuk melihat bagaimana kamu mati." Saat berbicara, seorang pria kecil yang bersembunyi di belakang anggota keluarga Wang tiba-tiba keluar. Dan ketika mereka melihat ekspresi kusam dari pria kecil ini, baik Cowboy maupun Titan tercengang, pejuang semu lainnya. Cowboy dan Titan itu saling memandang, berpikir dalam hati bahwa ada yang tidak beres. Ini adalah bagaimana melakukannya. Tanpa diduga, Wang Haihei mengundang seorang prajurit pembunuh palsu. Ini juga menunjukkan dari samping bahwa pembunuh Pseudo Warrior benar-benar merajalela. Wang Haihei mencibir, "Anda pikir tentara Feng Shen Anda tidak terkalahkan? Bukan? Baiklah, izinkan saya menunjukkan kepada Anda hari ini. Apa itu master sejati?" Saat dia berbicara, dia berkata kepada prajurit boneka kecil, "Katakan padaku untuk menurunkan kedua orang ini dulu." Prajurit boneka masih sangat patuh, dan dia berjalan ke arah Titan dan Cowboy dengan sikap mati rasa. Para Titan dan Cowboy mengetahui kekuatan satu sama lain, jadi mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Keduanya telah bekerja sama sejak lama, dan mereka tidak perlu banyak bicara satu sama lain. Mereka hanya perlu melihat untuk memahami arti satu sama lain. Detik berikutnya, keduanya bergegas menuju prajurit semu pada saat bersamaan. Kecepatan keduanya sangat cepat, Cowboy sangat fleksibel, dan Titan sangat tebal. Titan itu menyerang lebih dulu, dan kedua tinjunya menghantam prajurit semu itu pada saat yang bersamaan. Seniman bela diri semu itu mengulurkan kedua tangannya dan dengan mudah memegang kedua kepalan tangan Titan. Meski seniman bela diri semu ini berukuran kecil, saat menghadapi Titan mirip beruang, mereka sama sekali tidak kalah. Keduanya bergulat dan menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Namun, terlihat jelas bahwa tubuh Titan bergetar, dan kekuatannya telah mencapai batasnya. Pada saat ini, Cowboy itu tiba-tiba muncul dari belakang Titan, dengan pisau tajam di tangannya, menusuk jantung prajurit boneka itu. Dengan suara tusukan, pisau tajam itu menancap ke dada pendekar semu itu. Namun, seniman bela diri palsu itu tidak merasakan sakit sama sekali. Dia mengayunkan tangannya dengan kuat, dan melemparkan Titan ke samping. Titan itu menabrak dinding dengan bunyi gedebuk, menghancurkan beberapa kursi plastik berkeping-keping. Kemudian, pendekar palsu itu mengangkat tendangannya dan menendang perut Cowboy itu.
Koboi itu memuntahkan seteguk darah dengan puff, dan tubuhnya langsung naik hingga menabrak atap gudang sebelum jatuh lagi. Cowboys dan Titans kehilangan keefektifan tempur mereka hanya dengan satu sentuhan. Seniman bela diri palsu ini sebenarnya 3 poin lebih kuat dari seniman bela diri palsu yang mereka temui sebelumnya yang melukai anak kucing itu dengan serius. Kedua Titan itu ingin bangkit dari tanah, tetapi tubuh mereka tampak hancur berantakan, dan mereka gagal berdiri setelah beberapa kali mencoba. Melihat adegan ini, Wang Haihe, Wang Jingyu dan putranya semua tertawa. Wang Jingyu mencibir dan berkata, "Hei, dengan kemampuan kecil ini, kupikir kamu sangat baik sehingga kamu juga layak menjadi pengawal. Siapapun yang memintamu menjadi pengawal benar-benar buta." Setelah Wang Jingyu selesai berbicara, dia tiba-tiba berpikir salah. Pengawal ini adalah ayahnya bertanya. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya, "Saya mengundang Anda untuk menjadi pengawal, tetapi saya ditipu oleh Anda, sampah." Saat dia berbicara, dia menendang pintu unit perawatan intensif. "Tidak keluar," teriak si koboi. Bagaimana Wang Jingyu bisa peduli dengan koboi saat ini? Dia membuka pintu dan melihat anak kucing itu terbaring di ranjang rumah sakit. Seluruh tubuh anak kucing itu terhubung dengan live monitor, dan terlihat sangat lemah. Ada 7 jarum perak berbentuk 7 bintang yang mencuat dari tubuhnya. Melihat penampilan anak kucing itu, Wang Jingyu merasa senang dan berkata, "Yo, anak ayam ini menjadi sangat sengsara, sungguh menyedihkan. Kamu berpura-pura tidak bersalah denganku. Mengapa kamu berbaring di sini tanpa bergerak sekarang? Seberapa polos kamu?" Saat dia berbicara, Wang Jingyu benar-benar bergerak dan menamparkan wajah anak kucing itu. Anak kucing itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajahnya yang cantik memerah karena tamparan itu. Sejak Wang Jingyu kehilangan kemampuan itu, emosinya menjadi hampir tidak normal. Ketika koboi dan Titan melihat anak kucing itu diintimidasi oleh Wang Jingyu, mereka mengertakkan gigi dengan kebencian dan ingin berdiri dan menghentikan Wang Jingyu. Namun, koboi itu terlempar begitu parah sehingga organ dalamnya retak, dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Dan saat Titan bangkit, prajurit palsu itu menginjak Titan lagi. Titan menggertakkan giginya, berusaha menopang dirinya lagi, tetapi seolah-olah gunung Tai menekannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu sia-sia. Saat ini, Wang Jingyu memperhatikan jarum perak di tubuh anak kucing itu. "Apa-apaan ini? Kekacauan macam apa yang ada pada wanitamu?" Saat dia mengatakan itu, dia ingin mengulurkan tangan dan melangkah maju untuk mengeluarkan jarum perak. "Tidak, hentikan!" teriak si koboi. Wang Jingyu berhenti dan menatap koboi itu dengan rasa ingin tahu. Mengapa koboi ini begitu terburu-buru? Tiba-tiba, Wang Jingyu mengetahuinya. Dia terkekeh, tampaknya jarum perak ini sangat penting. "Bukan, aku ingin mencabutnya, hehe." Saat dia berkata, Wang Jingyu mencubit jarum perak pertama. "Tidak!" teriak koboi itu. Dia ingin menopang dirinya sendiri dan bergegas. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Titan dan koboi hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Jingyu mengeluarkan jarum perak pertama. Ye Chong pernah memperingatkan mereka bahwa jarum perak pada anak kucing tidak boleh dipindahkan. Jika tidak, anak kucing itu akan putus asa. Setelah Wang Jingyu mencabut jarum peraknya, dia melihat tubuh anak kucing itu berkedut hebat. Awalnya, tanda-tanda vitalnya menjaga keseimbangan yang halus. Tapi sekarang tiba-tiba berubah tajam. Wang Jun pun tertawa. "Hehehehe, ternyata jarum perak itu adalah sangat berguna. Sekarang menukik." Wang Jingyu tersenyum. "Hei, kamu seorang wanita, apakah kamu akan mati?" Dia berkata, dan mengeluarkan jarum perak kedua. Keadaan anak kucing itu kembali memburuk. Wajahnya yang tadinya sudah sedikit merona menjadi pucat kembali. Wang Jingyu sedikit bersemangat, dan mengeluarkan jarum perak ketiga.
Ekspresi anak kucing itu menjadi sangat menyakitkan. Wang Jingyu bertepuk tangan dan tertawa, "Hei, ini menyenangkan, sangat menyenangkan." Kemudian, Wang Jingyu mengeluarkan jarum perak keempat. Tubuh anak kucing itu sedikit gemetar, dan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa detak jantungnya hampir rata. Wang Jingyu tidak menunjukkan belas kasihan, dan mengeluarkan jarum perak kelima. Anak kucing itu bergerak-gerak, hentikan, Cowboy dan Titan hanya bisa menatap kosong. Gigi baja mereka digerogoti, dan mata mereka merah darah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selanjutnya, Wang Jingyu mengeluarkan jarum perak ke-6. Tiba-tiba, anak kucing itu mengejang lebih keras, mulutnya berbusa, dan alat tanda vital mengeluarkan alarm, dan sepertinya sekarat. Hahaha, Wang Jingyu tertawa terbahak-bahak saat melihat anak kucing seperti ini. "Kamu bajingan, hentikan," teriak koboi itu. Melihat anak kucing itu akan dibunuh oleh Wang Jingyu hanya peduli untuk bersenang-senang, dan Wang Haihe, yang berada di sebelahnya, menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak peduli putranya membunuh wanita ini. Sekarang putranya tidak dapat melanjutkan garis keluarga. Biarkan dia tidak mengatakan bahwa dia datang ke sini hari ini untuk membunuh seseorang. Saat ini, Wang Jingyu sudah mengulurkan tangannya ke jarum perak terakhir. Para Titan dan Koboi putus asa. Mereka juga tahu bahwa jika jarum perak terakhir dicabut, anak kucing itu pasti akan mati. Tepat ketika tangan Wang Jingyu menyentuh jarum perak, tiba-tiba terdengar suara "wush" di udara. Kemudian, lampu perak menyala, dan sepasang gunting bedah dimasukkan langsung ke dinding di belakang Wang Jingyu. Gunting itu lebih dari setengahnya terendam, dan karena terlalu banyak tenaga, ujung gunting itu masih bergetar, mengeluarkan suara mendengung. Butuh 1 detik penuh sebelum Wang Jingyu merasakan sakitnya, dan kemudian terdengar teriakan. "Ah!" Ternyata gunting itu langsung memotong telapak tangan Wang Jingyu. "Ah, tanganku!" Pada saat ini, Wang Jingyu mengangkat lengan kanannya dengan kaget. Tidak ada telapak tangan di pergelangan tangan kanannya. Dan telapak tangan yang semula milik Wang Jingyu sudah jatuh ke tanah, mengeluarkan banyak darah. Ketika perubahan seperti itu terjadi, Wang Haihe dan yang lainnya terkejut, dan dengan cepat melihat ke belakang. Ye Chong berdiri di sana dengan marah di meja perawat di tangga. Di sebelahnya, ada nampan alat dengan berbagai gunting, pisau bedah, dan benda lain di dalam nampan alat. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Ye Chong. Cowboys and Titans melihat Ye Chong datang. Dia terus berteriak, "Instruktur Ye, tolong!" Dia mengeluarkan jarum perak dari anak kucing itu. Ye Chong telah melihat bahwa 6 jarum perak telah jatuh, dan hanya 1 yang masih menempel pada anak kucing itu. Adapun anak kucing, seluruh tubuhnya kejang-kejang saat ini. Dia sudah diambang kematian, dan akan mati. Ye Chong mengerutkan kening, matanya menjadi dingin. Kali ini, dia benar-benar marah, ada warna merah samar di matanya. "Kamu bajingan!" Saat berbicara, Ye Chong memancarkan aura pembunuh. Bahkan orang biasa seperti Wang Haihe dan Wang Jingyu merasakannya. Ye Chong menatap Wang Jingyu dan berjalan selangkah demi selangkah, seperti seekor citah menatap mangsanya. Wang Jingyu segera merasakan nafas kematian, dan bahkan melupakan rasa sakitnya. Wang Haihe terkejut, dan segera memerintahkan seniman bela diri palsu, "Cepat, pergi dan hentikan dia, bunuh dia." Setelah menerima perintah, seniman bela diri palsu itu segera bergegas menuju Ye Chong, dan kemudian menghalangi jalan Ye Chong ke depan. Di mata Ye Chong, hanya ada niat membunuh, seolah-olah dia tidak melihat batu sandungan ini sama sekali. Kemudian, hanya ada ledakan, tapi Ye Chong tidak melihat bagaimana dia bergerak, dan prajurit palsu itu langsung dikirim terbang oleh Ye Chong. Detik berikutnya, Ye Chong sudah muncul di samping Wang Jingyu. Wang Jingyu terkejut, kamu ingin lakukan
Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong tiba-tiba menamparkan kepala Wang Jingyu. Kekuatan pukulan ini begitu besar hingga langsung membenturkan kepala Wang Jingyu ke rongga dadanya. Kata-kata Wang Jingyu, karena inersia, bahkan mengatakan, "Apa yang akan kamu lakukan?" Namun, 3 kata terakhir diucapkan dari dadanya, sangat membosankan. Setelah mengatakan ini, Wang Jingyu terguncang dan jatuh ke tanah. Wang Haihe melihat dengan matanya sendiri bahwa putranya sendiri dibunuh dengan metode yang begitu kejam, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, prajurit semu di belakangnya bergegas menuju Ye Chong lagi. Ye Chong menendang tubuh Wang Jingyu dengan keras, dan menendangnya ke arah prajurit boneka seperti bola karet. Dengan bang, tubuh Wang Jingyu menghantam tubuh prajurit semu, seperti semangka yang menghantam benda keras, hancur seketika, dan darah merah terciprat kemana-mana. Pseudo Warrior dikirim terbang lagi, menabrak dinding di belakangnya. Adegan ini sangat berdarah dan menakutkan sehingga membuat Wang Haihe takut untuk buang air kecil. Dia adalah seorang pengusaha. Kapan dia melihat kekuatan yang begitu menakutkan, orang yang begitu menakutkan? Dia tiba-tiba menyadari bahwa putranya seharusnya mencabut jarum perak di tubuh wanita itu. Ini adalah pemberontakan melawan iblis ini. Ye Chong dengan cepat mengetuk beberapa titik akupuntur besar pada tubuh anak kucing itu, lalu menuangkan aura naga dan phoenix ke dahi anak kucing itu, dan kemudian anak kucing itu secara bertahap menjadi stabil. Untungnya, masih ada jarum perak pada anak kucing itu. Jika tidak, Ye Chong tidak akan bisa pulih. Baru setelah anak kucing itu stabil, Ye Chong memutar balik waktu dan menatap Wang Haihe dan yang lainnya dengan dingin lagi. "Kalian semua harus mati," kata Ye Chong. Wang Haihe ketakutan, dan berteriak, "Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Pejuang semu itu bergegas menuju Ye Chong lagi. Namun, prajurit semu ini hanyalah prajurit kecil tingkat Huang. Meskipun dia berada di tahap Xiao Sheng, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Ye Chong yang marah? Dalam beberapa pukulan, prajurit semu itu dirobek oleh Ye Chong. Kepalanya ditendang, diubah menjadi tumpukan bagian, dan dibuang ke samping. Wang Haihe ketakutan saat melihat pemandangan berdarah ini. Bahkan Titan dan Koboi ketakutan, mereka belum pernah melihat instruktur Ye begitu marah. Sepertinya dia benar-benar marah pada mahkota dan menjadi cantik. Ye Chong berjalan ke sisi Wang Haihe dengan dingin, dan meraih kerah bajunya. Wang Haihe lupa untuk melawan, bahkan menghadapi iblis seperti itu, dia tidak berdaya untuk melawan. Wang Haihe sangat ketakutan sampai anggota tubuhnya lemas, dan dia berkata, "Maafkan saya, Tuan Iblis." "Tidak, tidak, Tuan Pahlawan. Tolong maafkan saya, ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya dengan tidak, aku hanya menonton kesenangan dengan bajingan itu. Dia melakukannya, dan itu tidak ada hubungannya denganku." Ye Chong bertanya dengan dingin, "Aku bertanya padamu, di mana kamu menemukan prajurit palsu ini?" "Iya, kamu menemukannya dari pasar bawah tanah." "Dari pasar bawah tanah? Tangan siapa yang kamu temukan?" "Di pasar bawah tanah, ada seorang pria bernama Headshot." "Ya, itu Headshot, dia berspesialisasi dalam pembunuh," Wang Haihe berkata dengan gemetar. Ye Chong mendengus dingin, "Ini Headshot lagi." Wang Haihe berkata, "Pahlawan, aku mengatakan yang sebenarnya, bisakah kamu mengampuniku?" Kamu lebih baik mati untukku," kata Ye Chong. Saat ini, beberapa orang datang dari bawah. Zhou Chuan lah yang bergegas bersama orang-orang dari saluran kedua. Di sebelah Zhou Chuan adalah seorang pemuda berusia 30-an, yang merupakan asistennya Liu Xi. Ketika Liu Xi melihat bahwa Ye Chong sedang menyerang, dia segera berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Turunkan dia." Ye Chong menatap pria bernama Liu Xi ini dengan tatapan dingin. Dan tatapan dingin itu langsung membuat Liu Xi ketakutan,
segera menutup mulutnya, tidak berani berbicara. Ternyata Zhou Chuan mendapatkan informasi yang baik minggu ini, dan langsung mendapat kabar tentang kemunculan prajurit palsu di rumah sakit Dongfang. Jadi dia membawa orang dan segera bergegas. Namun, sudah terlambat ketika dia bergegas, dan prajurit boneka itu telah dibunuh oleh Ye Chong. Mereka kebetulan melihat adegan di mana Ye Chong akan membunuh Huang Haihe. Tentu saja, mereka tidak melihat tubuh Huang Jingyu, karena tubuh Huang Jingyu telah hancur berkeping-keping. Zhou Chuan segera berkata, "Tuan Ye, tolong jangan impulsif, kamu tidak bisa membunuh orang di sini. Kamu peduli padaku." Ye Chong mendengus dingin. "Tuan Ye, yang ingin kamu bunuh sekarang adalah orang biasa. Menurut peraturan, prajurit tidak diperbolehkan membunuh orang yang tidak bersalah begitu saja, apalagi orang biasa. Jika kamu melakukannya, kamu akan melanggar hukum," kata Zhou Chuan. Huang Haihe mengira seorang penyelamat akan datang. Jadi dia buru-buru memohon belas kasihan, "Tolong aku hanya orang biasa, selamatkan aku, jangan biarkan dia membunuhku." Ye Chong mencibir, "Aku bisa melakukan apapun yang aku bisa. Mau, tidak ada yang bisa mendikte aku." "Tuan Ye, apa yang harus dibicarakan?" Zhou Chuan berkata, "Tuan Ye, saya pikir Anda harus tahu siapa saya, dan jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat meninggalkannya ke saluran kedua kami untuk menangani." Ye Chong mendengus. Dingin berkata, "Saya akan membunuh bajingan ini. Apalagi saluran kedua Anda, Tuhan tidak dapat menyelamatkan Anda." Liu Si berteriak, "Jadi Anda adalah Tuan Ye? Kami tahu caranya Anda memang kuat, tapi tolong jangan melangkah terlalu jauh, jangan berpikir hak istimewa apa yang Anda miliki di saluran kedua kami. Zhu Jiayin dan Yu Daye yang Anda kenal, di saluran kedua kami, tidak dianggap, jadi banyak omong kosong." Ye Chong mendengus dingin, dan kemudian dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Dengan sekali klik, Huang Haihe mendengus dan mati di tempat. Wajah Liu Si memerah karena marah. "Oke, kamu berani melakukan pembunuhan di depan kami, dan sama sekali tidak memperhatikan saluran kedua kami. Seseorang, tangkap dia untukku dan bawa dia kembali." Zhou Chuan yang berikutnya dia buru-buru. "Berhenti, berhenti." Zhou Chuan tahu bahwa jika Ye Chong kesal, tidak ada dari mereka yang akan selamat jika dia menggunakan tangannya. Ye Chong mendengus dingin dan memandang Liu Si, "Aku bisa membunuh siapapun yang aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika kamu menolak untuk menerima, aku akan membunuhmu juga." Liu Si menelan ketakutan dan tidak berani berbicara. "Tuan Ye, jangan marah." Wakil Kapten Liu mengatakan itu karena ketidaktahuannya. "Karena dia sudah mati, serahkan akibatnya kepada kami," kata Zhou Chuan. Zhou Chuan sangat pandai menjadi pria minggu ini, dan dia layak menjadi pemimpin saluran kedua. Ye Chong mendengus dingin dan berhenti berbicara. Dia pergi dan menyembuhkan Titan dan Koboi. Saat ini, sekelompok besar orang di rumah sakit sedang menonton. Seseorang sudah menelepon Song Yanli, tapi Song Yanli belum datang. Baik Titan dan Koboi menundukkan kepala, mengatakan bahwa mereka tidak berguna dan gagal melindungi anak kucing itu. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan berkata kepada Titan, "Bawa anak kucing itu, ayo pergi." "Apa, kamu tidak perlu dirawat di rumah sakit?" tanya Titan. Ye Chong berkata, "Tidak perlu." Setelah berbicara, dia memimpin jalan. Para Titan dan Koboi saling memandang. "Mengapa Anda tidak perlu dirawat di rumah sakit? Apakah anak kucing itu mati?" Tapi keduanya tidak berani bertanya lagi. Titan mengambil anak kucing itu, dan keduanya mengikuti Ye Chong dan berjalan keluar. Di sisi rumah sakit, hanya Zhou Chuan, Liu Si dan yang lainnya yang tersisa menghela nafas melihat pemandangan berdarah itu. Ye Chong mengambilnya dan segera kembali ke Villa Suedo. Begitu Titan meletakkan anak kucing itu di tempat tidur, anak kucing itu terbatuk 2 kali dan tiba-tiba terbangun.
Koboi itu bergegas, "Oh, anak kucing, apakah kamu sudah bangun?" Anak kucing itu bertanya dengan lemah, "Di mana aku?" Titan sangat gembira ketika dia melihat anak kucing itu bangun, dan bertanya kepada Ye Chong, "Instruktur Ye, anak kucing itu sudah bangun, apakah itu berarti tidak apa-apa?" Ye Chong sama sekali tidak terlihat bersemangat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah kilas balik, anak kucing itu menghabiskan vitalitas terakhir." Titan dan Koboi terdiam beberapa saat. Anak kucing itu bertanya, apa yang terjadi pada saya?" Koboi itu berkata, "Kucing kecil, kamu terluka oleh prajurit semu. Saya hanya ingat dilukai oleh prajurit semu, dan kemudian saya tidak tahu apapun." Kemudian, para koboi dan para titan berbicara tentang apa yang terjadi. Saat dia berbicara, lingkaran mata Titan memerah. "Oh, kucing kecilku, bagaimana ini bisa bagus? Itu semua karena kami tidak berguna dan tidak melindungimu dengan baik." Titan, pria besar, berkata dengan suara menangis. Setelah mendengar ini, anak kucing itu tersenyum lemah dan berkata, "Tidak apa-apa, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Saya puas bertemu dengan kalian sebelum saya mati, terutama saudara instruktur." Kata anak kucing, menatap Ye Chong dengan penuh kasih sayang. "Oh, Kitty, jangan bicara tentang itu, hidupmu bisa dikonsumsi perlahan." "Benar, Kitty, apa keinginan lain yang kamu miliki? Beritahu kami." Cowboy dan Titan datang bersamaan, menghalangi anak kucing itu untuk melihat kamu bergegas penglihatan. Anak kucing itu tidak bisa berkata apa-apa. "Yah, aku sedikit lapar dan ingin makan sesuatu yang enak, bisakah kamu membeli sesuatu untukku, Cowboy?" Dan Titan itu berkata, "Oke, ayo pergi sekarang dan membelikanmu makanan yang paling enak." Setelah berbicara, keduanya pergi. Setelah keduanya pergi, hanya Kitten dan Ye Chong yang tersisa di kamar. Anak kucing itu menundukkan kepalanya dengan sedih, dan berkata untuk waktu yang lama, "Kakak instruktur, aku benar-benar akan segera mati, jangan khawatir tentang itu. Ada begitu banyak orang, aku puas mati." "Kamu," Chong berkata, "kucing kecil, sebenarnya." Kucing kecil itu menghentikan kata-kata Ye Chong, "Saudara instruktur." "Tidak, saudara Ye Chong. Dengarkan aku, sebenarnya, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tahu prajurit palsu itu ada di sini untukmu. Aku bisa mati untuk kamu. Aku sangat senang." "Kucing kecil, jangan membicarakannya, sebenarnya." "Tidak, saudara Ye Chong. Biarkan aku menyelesaikannya. Aku akan mati." Kucing kecil itu menyela Ye Chong lagi. "Ye Chong, kakak Chong. Aku sebenarnya mulai menyukaimu sejak kamu mengungkapkan rahasiaku." Kucing kecil, "Sungguh. Sebenarnya, kakak Ye Chong. Sebelum aku mati, bisakah kamu menyelesaikan cintaku? Satu permintaan terakhir," kata Kitten dengan wajah memerah. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Permintaan apa?" Anak kucing itu tersipu dan berkata, "Ya, bisakah kamu menciumku?" Ye Chong berpikir sejenak, lalu membungkuk dan mencium bibir anak kucing itu dengan ringan. Bibir anak kucing itu agak kering karena sakit selama 2 hari terakhir, tetapi bagian dalamnya masih lembab, harum, dan manis. Anak kucing itu memeluk leher Ye Chong dan menciumnya sekitar 1 menit sebelum melepaskannya. Anak kucing itu tersipu lagi dan berkata, "Kakak Ye Chong, aku puas dengan kematian sekarang." Ye Chong menyeka bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kucing kecil, bisakah kamu membiarkan aku mengatakan sesuatu sekarang?" "Tidak, kakak Ye Chong, dengarkan aku, kamu harus ingat nama asliku. Nama asliku adalah Pan Wei." Anak kucing itu berkata, "Ketika kamu memperkenalkanku di kuburan, kamu akan tahu namaku." Kucing itu tersenyum muram. Ye Chong juga tersenyum, "Pan Wei. Nama yang bagus, tetapi Anda harus memperkenalkan diri di masa depan."
Anak kucing itu tertegun. Apa, jika kamu sekarat, aku punya cara untuk menyelamatkanmu, kata Ye Chong. Ternyata anak kucing itu bukannya tanpa kebetulan. Selama Ye Chong menemukan Honeysuckle berusia 70 tahun dalam 3 hari, dia masih bisa menyelamatkan anak kucing itu. Anak kucing itu berteriak, "Apa? Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu sudah mati." Ye Chong menyentuh hidungnya, "Kamu tidak pernah membiarkan aku mengatakannya. Dan kamu ingin aku menciummu? Serius, aku akan bekerja sama denganmu." Wajah kecil Kitten menunduk karena malu. "Oh, jangan bicarakan itu." Suedu, Paviliun Juxian. Tempat ini terletak di tepi sungai Suedu, dengan pemandangan yang indah. Ini adalah hotel termewah, terbesar, dan termewah di Suedu, tidak ada bar. Pada hari kerja, hanya beberapa pejabat dan pejabat yang mengadakan jamuan makan di sini. Menurut legenda, koki Paviliun Juxian juga merupakan salah satu koki terkenal di seluruh negeri, dan hidangan yang dibuatnya sangat lezat. Hari ini adalah hari yang cerah dengan langit biru jernih. Paviliun Juxian memiliki 3 lantai. Berdiri di peron di lantai 3, Anda dapat melihat sungai yang luas. Angin sepoi-sepoi bertiup, cukup artistik. Pada hari kerja, orang paling bangga bisa menghadiri perjamuan di Paviliun Juxian. Tapi hari ini, seluruh Paviliun Juxian diambil alih. Itu adalah gerbang Kongtong yang menanggung Paviliun Juxian. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun ke-60 Si Dingfeng, kepala sekte Kongtong. Melihat seni bela diri saat ini, gerbang Kongtong dapat dikatakan sebagai yang terbaik di antara mereka, dengan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang datang ke jamuan besar yang diadakan oleh pimpinan sekte Kongtong. Apalagi yang bisa berpartisipasi kebanyakan adalah tugas-tugas prestisius. Termasuk keluarga Zhao di Suedu. Mereka juga mengirim Zhao Jiang dan Zhao Ritian. Namun, keluarga Zhao bahkan tidak bisa duduk di meja pertama pada jamuan makan seperti itu. Karena orang yang duduk di meja pertama semuanya adalah kepala dan pemimpin dari berbagai sekte seni bela diri. Sebelum jam 10, aula di lantai 3 Paviliun Juxian sudah penuh sesak dengan orang, sangat ramai. Si Dingfeng, kepala sekte Kongtong, duduk di kursi master, dan di sekelilingnya duduk kepala sekolah seni bela diri lainnya, termasuk dari Gunung Dadang, Gunung Xiaoxi, Gunung Longmei, sekte Dianchang, Pai Tianying dan banyak lagi. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh yang mendominasi satu sisi pada hari kerja. Mereka semua datang untuk merayakan ulang tahun Si Dingfeng. Dan Si Dingfeng ini tidak terlihat seperti pria berusia 60 tahun, melainkan lebih muda, seolah-olah dia baru berusia 40-an. Dia melihat keluar jendela dan berkata, "Saya benar-benar ingin melihat ribuan mil dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih semua teman telah datang ke jamuan orang tua hari ini. Rumah ini penuh dengan tamu. Sungguh menyenangkan." Memegang gelas anggurnya, wajahnya ada setumpuk senyum di atas meja. Dan dia berkata, "Hari ini, kita adalah kuda berbunga 5, kaya dan kaya, datang dan mabuk hari ini." Sambil berbicara, saya melihat seseorang datang masuk dari pintu lagi. Tidak lain adalah saluran kedua utara orang yang bertanggung jawab atas Han, Zhou Chuan. Zhou Chuan membawa gulungan lukisan di tangannya. Setelah masuk, dia tersenyum dan langsung pergi ke Si Dingfeng. "Oh, selamat, Tuan Si. Ulang tahun ke-60 adalah hari yang baik," katanya sambil memberikan gulungan di tangannya kepada Si Dingfeng. "Haha, Tuan Zhou terlalu sopan. Jika Anda bisa datang, saya akan sangat puas. Hadiah apa yang Anda bawa?" Si Dingfeng tertawa. Zhou Chuan tersenyum dan berkata, "Hadiah kecil bukanlah suatu rasa hormat." "Haha, hadiah yang dibawa oleh Tuan Zhou. Apakah itu bisa menjadi hal yang fana?" kata kepala sekte Dianchang. Kepala Gunung Longmei, Lin Emei, berkata, "Itu benar.
Mengapa kepala Si tidak membukanya dan mari kita buka mata kita juga. Beberapa orang lainnya juga setuju. Si Dingfeng tertawa, oke. Kalau begitu aku lebih suka patuh daripada menghormati. Mengatakan itu, si Dingfeng membuka gulungan itu. Saya melihat lukisan pemandangan yang sangat artistik dipajang di depan semua orang. Ini kelas atas, seseorang berseru. Zhou Chuan tersenyum sedikit dan berkata, saya malu, beberapa waktu lalu, saya tidak sengaja mendapatkan karya Tang Xiaohu, seorang pelukis terkenal di dinasti Ming. Saya memikirkan tentang kecintaan Guru Si pada kaligrafi dan lukisan. Saya tidak ingin memberikannya kepada Guru Si untuk mendapatkan penghargaan. Apa? Ternyata itu adalah karya Tang Xiaohu. Bersambung.